Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan degalasi. Kami yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Nur Ajijah Siregar dengan NPM 218330020. Yang kedua, Wisnu Ardiansyah Syaputra dengan NPM 218330002. Selanjutnya, Novita Maretti dengan NPM 218330024. Selanjutnya, Widya Anggreni dengan NPM 218330029. Yang terakhir, Marcel Sanjaya dengan NPM 218330013. Kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan seringkali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, kekuasaan yang dimiliki oleh manajer personalia atau manajer SDM. Yang kedua, coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dalam melakukan coercive power, manajer harus berhati-hati karena pada dasarnya manusia tidak ada yang menginginkan hukuman. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimate tertentu. Contohnya, seseorang yang diangkat menjadi pimpinan, maka dia akan memiliki kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Yang keempat, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian adalah kekuasaan yang muncul akibat dari keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, seorang dokter yang memiliki keahlian dalam mendiagnosa penyakit. Yang kelima, reference power atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Contohnya, ketika rakyat menginginkan sosok pimpinan yang jujur, maka ketika ada calon presiden yang dikenalkan sebagai seorang yang jujur, sehingga calon presiden tersebut memiliki presence power. Kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya, seseorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya, seorang manajer yang mendapatkan kewenangan formal sebagai akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang direktur utama. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Terkadang, apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan oleh bawahan. Hal ini disebabkan karena apa yang dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Persyaratan agar kewenangan efektif. 1. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan oleh atasan. 2. Bawahan meyakinkan bahwa apa yang diperintahkan atasannya tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. 3. Bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan atasannya konsisten mendukung nilai, misi, dan motif pribadi atau kelompoknya. 4. Bawahan mampu secara mental dan fisik menjalankan apa yang diperintahkan atasannya. Jenis kewenangan. 1. Kewenangan lini.
kewenangan ini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. 2. Kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan ini. Kewenangan ini membantu organisasi dan pencapaian tujuannya. Kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf. Namun juga dikarenakan tujuannya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Pelimpahan wewenang muncul karena adanya keterbatasan yang dimiliki seseorang yang berada di dalam situasi posisi seperti keterbatasan waktu pekerjaan, jumlah pekerjaan, keahlian pekerjaan, maupun faktor lainnya. Yang pertama, manfaat pelimpahan wewenang. Antara lain, 1. Subbagian atau bawahan yang dilimpahkan wewenang dapat memperoleh kesempatan atau mempelajari sesuatu yang baru, sehingga memungkinkan bawahan akan belajar tanggung jawab akan sesuatu yang baru. Yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat, sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan dengan baik dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, kendala pelimpahan wewenang. Wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjalankan wewenang tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. 2. Kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. 3. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. 1. Kepercayaan manajer terhadap bawahannya dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahannya untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya tersendiri. Yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antar manajer dan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan dari setiap pekerjaan, dan kemampuan bawahan. 4. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Yang kelima, intervensi pada saat diperlukan. Sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. 1. Sentralisasi adalah kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Artinya, segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka yang berada pada hierarki yang paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tercapai tidaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. 2. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang paling tinggi kepada hierarki yang lebih rendah
dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan akan dijalankan. Kelebihan pendekatan desentralisasi. 1. Kedekatannya dengan pihak sasaran. 2. Pengetahuan lokal atau lapangan. 3. Penerimaan dari pihak sasaran. 4. Keputusan yang lebih fleksibel. Kelebihan pendekatan sentralisasi. 1. Sifat keumuman dari cara pengolahan. 2. Efisiensi biaya. 3. Kesamaan kualitas. 4. Adanya kemajuan teknologi. Mendesain pekerjaan atau job design. 1. Pendekatan mekanis. Menurut pendekatan mekanis, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah bersifat rutin dan tidak rutin. Karena sifat kerutinannya, maka dikenal istilah manage yang merujuk pada acara kerja mesin yang cenderung tetap. Yang kedua, pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus didesain dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda. Tergantung yang dimiliki oleh pekerja, terdapat upaya untuk meningkatkan motivasi pekerja. 1. Job enlargement, yaitu upaya yang dilakukan oleh manajer dengan memperluas pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja pada level pekerjaan yang sama menjadi satu pekerjaan. Yang kedua, job enrichment, yaitu memperluas pekerjaan dari seorang pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbeda atau mungkin lebih luas dari pekerjaannya semula. Yang ketiga, pendekatan biologis. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus didesain untuk mempertimbangkan aspek biologi daripada tenaga kerja dalam organisasi. Demikian hasil persentase kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.